Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umawati Lestari dengan NIM 230321100. Di sini saya mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Madura. Saya akan menjelaskan tentang laporan mini riset saya terkait penilaian konsumen terhadap beberapa marketplace, di antaranya ada Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada sebagai media belanja online menggunakan analisis korespondensi. Laporan ini merupakan tugas dari mata kuliah metode kuantitatif 2 dengan dosen pengampu Bu Nur Komaria SPMSI. Selanjutnya ada analisis korespondensi. Jadi analisis korespondensi itu merupakan suatu teknik analisis multivariat secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data untuk sebuah tabel kontingensi. Jadi analisis korespondensi ini merupakan suatu alat yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi sendiri. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan dari setiap marketplace. Mengapa untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan? Karena output dari SPSS sendiri nanti kita akan mengetahui setiap marketplace itu pasti memiliki kelemahan dan keunggulan dari atributnya sendiri dan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam belanja online. Jadi kita juga dapat mengetahui faktor apa sih yang bisa konsumen itu pertimbangkan untuk memilih marketplace tersebut dalam belanja online. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi sendiri saya mengambil populasi dari kelas D Agribisnis angkatan 2023 Universitas Sriwijaya Madura dengan jumlah populasi sebanyak 38 orang. Sedangkan sampel yang saya gunakan ada 26 orang. Untuk teknik analisis datanya sendiri saya menggunakan kuesioner dari online yaitu Google Form yang saya bagikan melalui grup kelas sendiri. Selanjutnya di sini ada nilai tabularasi data. Nah, pada tabularasi data ini merupakan hasil dari kuesioner online yang saya bagikan kepada teman-teman saya. Dari 26 orang konsumen yang saya bagikan di sini ada pilihan-pilihan dari mereka. Untuk baris yang kolom di sini saya kasih tentang Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada, yaitu tentang marketplace-nya. Untuk barisnya saya kasih ada atributnya. Nah, atribut sendiri saya menggunakan 6 atribut. Yang pertama ada ongkir, yang kedua ada rating, yang ketiga ada harga, yang keempat ada varian produk, yang kelima ada diskon, dan yang keenam itu ada ulasan. Sedangkan marketplace-nya di sini saya menggunakan 4 marketplace. Yang pertama ada Shopee, yang kedua TikTok Shop, yang ketiga Tokopedia, dan yang keempat ada Lazada. Nah, untuk membuat tabularasi data sendiri, kita bisa melihat hasilnya dari kuesioner yang kita bagikan kepada konsumennya. Di sini pada atribut ongkir paling banyak konsumen itu memilih ada pada Shopee. Jadi pada atribut ongkir di Shopee itu yang memilih Shopee ada 21 orang, yang memilih TikTok Shop ada 6 orang, yang memilih Tokopedia ada 4 orang, yang memilih Lazada ada 2 orang. Pada atribut harga begitupun juga sampai atribut ulasan, pada yang memilih Shopee ada 21, TikTok Shop ada 8, Tokopedia ada 5, dan Lazada ada 6 orang. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan ini merupakan hasil dari output aplikasi SPSS-nya sendiri. Nah, pada profil ini kita akan melihat pada atribut atau pada barisnya ini yang paling tinggi itu ada di marketplace apa saja. Nah, yang pertama itu ada ongkir. Kita lihat nih ke kanan. Nah, pada ke kanan ini kan tentang marketplace-nya. Kita lihat ke garis ke kanan, ke baris kolomnya. Di sini yang paling tinggi itu ada pada marketplace apa. Sedangkan kita lihat bahwa atribut ongkir ini paling tinggi berada di marketplace Shopee. Berarti artinya ongkir paling banyak dipilih di marketplace Shopee, diunggul di Shopee. Sedangkan harga dan seterusnya dapat kita lihat juga bahwa paling tinggi berada pada marketplace Shopee. Berarti konsumen itu paling banyak memilih
atau paling banyak percaya mengenai ongkir, harga, rating, varian produk, diskon, dan juga ulasan itu pada marketplace Shopee. Selanjutnya ada tabel kolom profil. Di sini kita bisa melihat menurut penilaian konsumen dari setiap yang unggul, atribut yang unggul dari setiap marketplace-nya. Nah, yang pertama ada marketplace Shopee. Nah, yang paling unggul ini ada pada atribut rating, yaitu dengan nilai utilitas sebesar 0,192. Pada marketplace TikTok Shop yang unggul itu ada pada atribut harga dengan nilai utilitas sebesar 0,2250. Nah, berarti pada TikTok Shop yang paling unggul itu harga, berarti konsumen itu percaya bahwa harga di TikTok Shop itu memang paling unggul daripada marketplace yang lain. Selanjutnya ada marketplace Tokopedia. Di sini yang paling unggul itu ada 2 atribut, teman-teman. Yang pertama itu ada diskon dan yang kedua yaitu ada ulasan. Dengan nilai utilitas yang sama yaitu sebesar 0,192. Pada marketplace Tokopedia, berarti konsumen itu paling percaya ketika melihat diskon dan ulasan itu unggul pada Tokopedia. Selanjutnya ada marketplace Lazada. Nah, di sini kita menemukan bahwa yang paling unggul di Lazada itu adalah atribut ulasan. Berarti konsumen lebih memilih kebanyakan ulasan itu memang ada pada marketplace Lazada. Selanjutnya di sini ada tabel summary. Nah, di summary ini kita melihat banyaknya dimensi yang digunakan. Nah, dimensi sendiri yang merupakan prasyaratnya yaitu biasanya lebih dari 0,2. Kita bisa lihat bahwa dimensi di sini yang lebih dari 0,2 hanya ada satu, yaitu ada di dimensi pertama, yaitu dengan nilai accounted for sebesar 0,924 atau 92,4%. Untuk dimensi kedua dan ketiga itu tidak digunakan karena kurang dari 0,2, sehingga dapat disimpulkan pada analisis korespondensi ini, dengan penelitian ini dimensi yang digunakan itu hanya satu dengan nilai accounted for-nya 0,924. Selanjutnya di sini ada peta persepsi. Nah, peta persepsi sendiri ini merupakan hasil terakhir dari output SPSS-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang dekat dengan Shopee itu ada rating dan ongkir, sehingga kita bisa menyimpulkan rating dan ongkir dengan Shopee itu memiliki keterkaitan, atau konsumen lebih memilih rating dengan ongkir itu lebih banyak memilih itu setuju ada pada marketplace Shopee. Yang kedua itu ada harga yang sangat dekat dengan TikTok Shop. Berarti konsumen percaya bahwa harga itu memang banyak atau harga itu lebih murah daripada marketplace lainnya, mending TikTok Shop. Untuk selanjutnya ada di Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini ada yang paling dekat itu ada varian produk sama diskon. Berarti mereka memiliki keterkaitan, sehingga konsumen itu memilihnya varian produk dan diskon itu banyak di Tokopedia, dan mereka percaya diskon di Tokopedia dengan varian produk di Tokopedia itu membuat mereka puas. Yang selanjutnya ada Lazada yang paling dekat dengan ulasan. Sepertinya Lazada dengan ulasan ini tidak terlalu dekat, akan tetapi pada nilainya Lazada dengan ulasan ini dekat, teman-teman. Sehingga dekatnya itu agak lumayan jauh, sehingga ini merupakan juga bisa di tengah-tengah, maksudnya itu ulasan itu lebih dekat dengan Lazada, akan tetapi butuh perbaikan karena jaraknya itu juga lumayan jauh. Tapi paling dekat itu dengan Lazada, sehingga para konsumen itu memilih ulasan memang paling banyak itu di Lazada. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian ini sendiri. Faktor seperti harga, ongkos kirim, rating, varian produk, diskon, dan ulasan memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian konsumen terhadap berbagai marketplace. Berarti atribut yang saya gunakan itu menjadi faktor untuk para konsumen itu
memilih marketplace dalam sebagai media belanja online-nya. Dari analisis korespondensi, dari hasil output SPSS-nya, kita bisa melihat bahwa Shopee itu unggul dalam atribut ongkir sama rating, TikTok itu unggul dalam harga, Tokopedia itu unggul dalam varian produk dan diskon, sedangkan Lazada lebih unggul dalam ulasan. Nah, strategi yang bisa saya berikan kepada beberapa marketplace dari keunggulan mungkin sudah cukup, atau konsumen merasa puas dengan unggulan dari marketplace sendiri. Akan tetapi untuk yang belum unggul dari beberapa marketplace bisa ditingkatkan kembali agar konsumen merasa puas dan konsumen bisa menggunakan marketplace tersebut sebagai media belanja online-nya. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan terkait dengan penelitian analisis korespondensi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.